Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Brori dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengautomatisasikan CI/CD menggunakan Jenkins, repository GitHub dan juga VPS Nevacloud. Baik, di sini saya sudah menyiapkan VPS, repository GitHub dan juga Jenkins-nya. Untuk VPS, di sini saya meminjam daripada VPS teman saya Ardi Sutimartin, anak kelas C. Baik, di sini saya membuat sebuah repository baru bernama KSI yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan otomatisasi. Kemudian di sini saya melakukan reset terlebih dahulu terhadap VPS-nya. Kemudian saya melakukan login ke VPS menggunakan Git Bash. Namun, sebelum melakukan login menggunakan SSH Access agar bisa melakukan remote, di sini saya melakukan menghapus non-host, karena jika tidak dilakukan maka akan terjadi error seperti yang ada di Git Bash. Baiklah, langkah selanjutnya adalah menginstalasi LAMP. Karena di sini saya tidak menggunakan Linux Ubuntu, tetapi saya menggunakan Alpine Linux. Dan ini merupakan sebuah command line yang telah saya siapkan sebelum saya melakukan proses instalasi. Setelah mengupdate package, index, dan juga menginstal Nginx, PHP, dan lain sebagainya, di sini saya menggunakan metode rc atau command line rc untuk mengaktifkan daripada update-nya. Kemudian saya melakukan atau mengedit sebuah konfigurasi Nginx yang akan saya isi dengan CLI yang telah saya siapkan untuk bagian servernya. Setelah itu, saya akan membuat sebuah directory webroot yang berfungsi agar bisa dipanggil nanti saat akan melakukan otomatisasi di Jenkins. Setelah itu saya akan melakukan atau merestart Nginx supaya komen-komen yang saya masukkan tadi bisa untuk dipakai. Kemudian sebelum saya menggenerate SSH key untuk dimasukkan ke Jenkins-nya nanti, saya terlebih dahulu masuk atau membuat sebuah file baru di Jenkins, lalu mengaktifkan trigger agar bisa melakukan push SSH.
Baiklah, di sini saya melakukan atau mengisi beberapa search file atau mengisi sebuah search file untuk melakukan sebuah transfer set, dan di bagian remote directory itu akan saya isi sebuah directory yang telah kita buat tadi saat di git bash, saat kita melakukan konfigurasi di git bash. Kemudian untuk yang ini akan saya isi sesuai dengan yang telah saya siapkan sebelumnya. Untuk bagian exec command-nya saya isi seperti itu. Baik, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke repository git yang telah kita buat tadi, lalu kita aktifkan webhooks-nya, di mana sebelum melakukan atau mengaktifkan webhook-nya kita harus mengaktifkan terlebih dahulu ngrok kita, yaitu memanggil daripada port yang kita gunakan untuk Jenkins. Di sini saya menggunakan port 8080 agar bisa mengambil forwarding ataupun link daripada Jenkins yang digunakan. Baiklah, di sini saya akan mengatur daripada keygen untuk digunakan di Jenkins-nya. Di sini akan saya masukkan command line untuk menggenerate SSH key agar mendapatkan sebuah kunci SSH agar bisa kita lakukan remote melalui Jenkins, agar nanti bisa dilakukan otomatisasi CI/CD-nya. Setelah menggenerate atau memasukkan command line SSH keygen, di sini saya memasukkan komen berupa chat, kemudian chmod dan juga chat lagi. Ini berfungsi untuk mendapatkan sebuah kode agar bisa kita lakukan remote di Jenkins-nya. Setelah keygennya dimasukkan, kita akan melakukan yang namanya mengetes konfigurasi tersebut apakah sukses atau tidak. Bisa dilihat di sana sudah sukses, kemudian kita simpan konfigurasinya. Setelah kita menyimpan konfigurasi tersebut tadi, kita kembali ke repository git yang telah kita hubungkan dengan dengan webhook daripada Jenkins-nya. Kemudian kita langsung masuk kembali, kita lakukan perubahan di dalam repository GitHub yang telah kita hubungkan webhook-nya dengan Jenkins. Di sini saya hanya mengetes, saya membuat sebuah HTML yang berisikan halo, kemudian saya berikan sebuah nama yaitu hi. Setelah sudah, kita kembali lagi ke Jenkins dan kita masuk ke item yang telah kita setting tadi. Kita build apakah berhasil atau tidak. Setelah dilakukan build, maka bisa dilihat bahwasanya buildnya berhasil, teman-teman. Dan bisa kita lihat di konsol outputnya,
itu sudah muncul. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.